Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, let me introduce myself. My name is Mutia Safira Sandi. My NPM is 2341108. I'm from class MNG 23C. On this occasion, I will be presenting material on internal measurement. Okay, first let's discuss what is meant by internal measurement. Internal measurement is the process of assessing the strength and weakness within an organization. The goal is for a company to understand its internal capabilities before determining appropriate strategies. For example, assessing human resource capabilities, production efficiency, or a company financial strength. Jadi pengukuran internal pada dasarnya membantu organisasi melihat ke dalam dirinya sendiri sebelum melangkah ke tahap penyusunan strategi. Jadi sebelum perusahaan membuat rencana besar untuk bersaing di pasar, mereka perlu tahu dulu apa yang sudah kuat dan apa yang masih lemah di dalam perusahaan. Melalui pengukuran internal ini, manajemen bisa mengevaluasi seberapa baik sumber daya yang dimiliki telah dimanfaatkan. Misalnya, apakah karyawan sudah bekerja secara optimal, apakah proses produksi berjalan efisien, dan apakah kondisi keuangan perusahaan itu cukup sehat untuk mendukung strategi baru. Dengan kata lain, pengukuran internal ini seperti cermin bagi sebuah perusahaan untuk membantu mereka mengenali potensi sekaligus kekurangannya, agar keputusan strategis yang diambil nanti lebih realistis, tepat sasaran, dan sesuai kemampuan yang sebenarnya. Next is the purpose. The main objectives of internal measurement are: 1. To understand the company's position and capabilities. 2. Assesses the effectiveness of research utilization. 3. To identify areas for improvement. And 4. To serve as a basis for developing realistic strategy. Jadi, tujuan utama dari pengukuran internal adalah untuk membantu perusahaan memahami kondisi di dalam organisasi sendiri. Dengan mengetahui posisi dan kemampuan perusahaan, manajemen bisa tahu sejauh mana kekuatan yang dimiliki dan apa saja kelemahan yang perlu dibenahi. Selain itu, pengukuran internal juga berguna untuk menilai efektivitas pengguna sumber daya, apakah tenaga kerja, waktu, maupun keuangan sudah dimanfaatkan dengan efisien. Dari hasil itu, perusahaan bisa mengidentifikasi bagian mana yang perlu diperbaiki agar kinerja keseluruhan meningkat. Hasil pengukuran ini nantinya menjadi dasar dalam penyusunan strategi yang realistis dan sesuai kemampuan perusahaan. Sehingga keputusan yang diambil bukan hanya berdasarkan perkiraan, tapi benar-benar berdasarkan data dan juga kondisi nyata. Next is benefits. Helps companies identify their potential and limitations to strengthen strategic decision making process. 3. Improves coordination between the departments. And 4. Promotes efficiency and innovation within the organization. Jadi, manfaat utama dari pengukuran internal adalah membantu perusahaan mengenali potensi dan keterbatasan yang dimilikinya. Dengan begitu, manajemen dapat memaksimalkan kekuatan yang ada dan memperbaiki kelemahan sebelum membuat keputusan strategis. Selain itu, pengukuran internal juga memperkuat proses pengambilan keputusan karena setiap langkah yang diambil didasarkan pada data nyata, bukan asumsi. Proses ini turut meningkatkan koordinasi antar bagian sebab setiap divisi jadi tahu perannya dalam mencapai tujuan bersama. Tidak hanya itu, hasil pengukuran internal juga dapat mendorong efisiensi dan inovasi karena perusahaan bisa menemukan cara baru yang lebih efektif untuk menjalankan kegiatan operasional dan meningkatkan kinerja secara keseluruhan. Next is aspect measurement. The main aspect of internal measurement include: 1. Management, planning, coordination, and leadership. 2. Marketing, promotion, customer loyalty, sales. 3. Finance, profit, cost efficiency, liquidity. 4. Operation,
product quality and production process, and 5. Human resources, employee competence, motivation, and productivity. Jadi dalam pengukuran internal, organisasi perlu melihat berbagai aspek penting agar dapat menilai kondisi dan kemampuan secara menyeluruh. Aspek-aspek ini mencakup pertama manajemen, menilai seberapa baik pimpinan dalam mengatur, merencanakan, dan mengkoordinasikan kegiatan organisasi, termasuk juga kemampuan pengambilan keputusan dan gaya kepemimpinan. 2. Pemasaran, fokus pada strategi promosi, kemampuan menarik dan mempertahankan pelanggan, serta peningkatan volume penjualan. Aspek ini membantu melihat sejauh mana perusahaan dikenal dan diterima pasar. Ketiga, keuangan, mengukur kekuatan finansial seperti tingkat keuntungan, efisiensi pengeluaran, serta kemampuan perusahaan, menjaga likuiditas atau kestabilan arus kas. Keempat, operasional, berkaitan dengan efektivitas dan efisiensi proses produksi, kualitas produk, serta kemampuan memenuhi kebutuhan pelanggan secara konsisten. Dan yang kelima yaitu sumber daya manusia, meliputi kompetensi, motivasi, kedisiplinan, dan produktivitas karyawan. SDM yang unggul menjadi faktor penting dalam menjaga daya saing perusahaan. Next is internal measurement methods. Some commonly used methods. 1. SWOT analysis, assesses internal strength and weakness. 2. EFA, internal factor evaluation matrix, assesses weights and scores to internal factor. 3. Balances scorecard, assesses financial, customer, internal process, and learning aspect. Jadi untuk menilai kondisi internal perusahaan secara objektif digunakan beberapa metode analisis yang membantu manajer memahami kekuatan dan juga kelemahan organisasi. Beberapa metode tersebut antara lain, pertama analisis SWOT, Strengths, Weakness, Opportunities, and Threats. Metode ini digunakan untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi faktor internal berupa kekuatan dan kelemahan. Analisis SWOT membantu perusahaan memahami posisi internalnya sebelum memanfaatkan peluang atau menghadapi ancaman dari luar. Kedua, matriks EFA, Internal Factor Evaluation. Matriks ini memberikan bobot dan skor pada setiap faktor internal seperti manajemen, keuangan, operasional, dan SDM. Hasilnya berupa total score yang menunjukkan seberapa kuat kondisi internal perusahaan. Ketiga, Balance Scorecard, BSC. Metode ini menilai kinerja organisasi dari 4 perspektif. Pertama, keuangan, bagaimana perusahaan menghasilkan keuntungan. Kedua, pelanggan, seberapa baik perusahaan memenuhi harapan pelanggan. Ketiga, proses internal, efektivitas proses kerja dan inovasi. Dan pembelajaran dan pertumbuhan, kemampuan perusahaan mengembangkan SDM dan pengetahuan. Dengan menggunakan metode-metode ini, perusahaan dapat memperoleh gambaran yang lebih menyeluruh tentang kondisi internalnya dan menentukan strategi yang paling tepat. Next is internal measurement result. From the analysis, the company can identify 1. Core strength that can be used as strategic capital. 2. Weakness that need to be improved or minimized. 3. A more targeted direction for internal development. Jadi, hasil dari proses pengukuran internal memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi aktual perusahaan melalui analisis yang dilakukan. Manajemen dapat mengetahui beberapa hal penting, yaitu pertama, kekuatan utama, strength, faktor-faktor positif yang menjadi keunggulan kompetitif perusahaan seperti kemampuan SDM, reputasi merek, teknologi, atau sistem kerja yang efisien. Kekuatan ini bisa dijadikan modal utama dalam penyusunan strategi bisnis. Kedua, yaitu kelemahan, weakness, aspek internal yang masih perlu diperbaiki seperti keterbatasan dana, rendahnya motivasi karyawan, kurangnya inovasi, atau proses operasional yang belum optimal. Dengan mengetahui kelemahan ini, perusahaan bisa segera mengambil tindakan korektif. Ketiga, arah pengembangan internal. Berdasarkan hasil analisis, perusahaan dapat menyusun
langkah pengembangan yang lebih terarah, misalnya dengan memperkuat kompetensi karyawan, memperbaiki sistem kerja, atau meningkatkan efisiensi biaya. Secara keseluruhan, hasil pengukuran internal membantu perusahaan memahami dirinya sendiri secara lebih objektif, sehingga strategi yang disusun menjadi lebih realistis dan tepat sasaran. The last one is the conclusion. Internal measurement is crucial for an organization to understand itself before competing in the market. By understanding its strength and weakness, a company can develop effective and sustainable strategies. Jadi pengukuran internal merupakan langkah penting dalam proses manajemen strategi karena membantu organisasi memahami kondisi sebenarnya dari dalam. Melalui analisis yang sistematis terhadap aspek manajemen, keuangan operasional pemasaran, dan sumber daya manusia, perusahaan dapat mengetahui sejauh mana kekuatan serta kelemahan yang dimilikinya. Dengan pemahaman tersebut, perusahaan mampu merancang strategi yang lebih realistis, efektif, dan berkelanjutan. Pengukuran internal juga membantu perusahaan tetap adaptif terhadap perubahan lingkungan bisnis dan memaksimalkan potensi yang ada untuk mencapai keunggulan kompetitif jangka panjang. Okay, that's enough for me to end it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.